Halo semuanya, kembali lagi di channel Softgrid bersama saya Iwan Safrudin. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya kita menginput data ke dalam database menggunakan Laravel 8. Di video sebelumnya kita sudah membuat bagaimana cara menampilkan data dari database menggunakan Laravel 8. Nah, oke, langsung saja kita jalankan dulu terminalnya. Oh, oke, sorry, udah jalan di sini, udah saya jalanin. Oke, udah ya. Oke. Oke, di sini udah saya jalanin ya. Laravel 8-nya di sini udah jalan. Oke, sorry. Nah, ini database di Laravel 8. Kita di tabel konten ya. Kemarin kita udah nginput ini manual. Nah, sekarang kita nginputnya lewat Laravelnya. Oke, pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat, sorry saya bersihin dulu, php artisan. Nggak usah dong, kan kita udah punya controller. Kali ini kita pakai controller konten ya, model juga udah punya, berarti kita tinggal oke, sorry, kita buat ini berarti ya, public function input. Berarti harus ada requestnya nanti, $request. Nah, ini dipakai mengirimkan request ya, nanti menangkap request itu seperti post, bisa post, bisa dan yang lainnya. Di Laravel enaknya seperti itu. Nah, berarti kita menjalankannya ya, berarti /content/input. Kita jalanin. Jadi saya zoom dulu, /content/input. Not found. Kenapa not found? Karena kita belum mendaftarkannya di routes. Oke, di routes kita buka web, kita tutup dulu itu. Nah, di sini sorry, konten ya, berarti kita harus konten, sorry, di sini ada slashnya, /input konten, sorry, controller kelas input. Oke, ini ya enaknya di Laravel 8 itu sekarang argumen kedua atau parameter keduanya itu dirubah menjadi seperti ini, berupa array yang inputan pertama. Kalau sebelumnya kan string ya, sekarang baru menjadi array dan seperti ini untuk input kelasnya, dan di sini metodenya. Mungkin lebih simpel yang sebelumnya, tapi lebih membantu yang sekarang kalau menurut saya, karena di sini kita bisa klik kanan go to definition. Ya, walaupun di Visual Studio Code sebelumnya udah bisa ya. Oke, next saja. Nah, sekarang kita reload. Nah, input udah bisa ya di sini ya. Input sudah bisa. Mana tadi? Konten, controller. Nah, ini input. Di sini kita di sini karena ini kan cuma nampilin ya, kita nggak usah pakai request, nanti di store aja di situ. Di sini kita return view konten, konten input. Kita reload. Nah, konten input not found karena kita belum buat view-nya. Views enak, nggak usah. Di sini udah ada folder kontennya, kita new file input.plate.php. Nah, kalau udah ada kita reload lagi. Nah, udah kosong ya. Tab. Di sini kita kasih input konten. Nah, di sini udah berubah ya. Input konten. Nah, sekarang kita tinggal buat form post ya. Actionnya nanti kita ke konten store. Oke. Di sini saya mau ngasih label. Nah, karena di konten itu ada apa aja ya? Ada title sama description. ID kenapa gak diisi?
karena ID kan auto increment, jadi dia otomatis keisi nantinya. Di sini kita kasih title, br input, dia ada ya, dibubar, input tipe teks, name nya kita kasih nama, title juga br, terus label yang kedua itu description br. Nah di sini kita pakai text area nggak apa-apa, name nya description, nggak usah ini. Oke, kita kasih button ya, button simpan. Di sini kita kasih nggak usah, gini aja. Oke, kita jalanin. Nah ini udah, kita kasih judul aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, 1 input konten. Nah kayak gini, sorry ya, ini kayak gini ya, aduh terlalu gede, 150 aja ya. Oke, di sini kalau kita inputkan sesuatu, misalkan ngawur ya, ngawur, simpan. Nah ngarah ke store udah ada belum ada, makanya kita buat dulu di sini public function store. Nah di store baru ada request, $request. Nah di sini nanti, oke, kita cek dulu di sini continue. Nah masih not found ya, kenapa ya? Seperti tadi juga, kita belum menambahkan routes. Mana routes? Nah ini routes, maka di sini saya duplikat, Ctrl Shift D, saya ganti store. Ini juga saya ganti store, bukan get ya, tapi post. Nah enaknya di Laravel seperti itu, kita bisa menggunakan link yang sama tapi berbeda kondisi, bisa get bisa post. Jadi ketika ada postnya maka dia ngakses ke situ, kalau yang nggak ada maka dia akan ngakses ke get. Oke, di sini saya reload lagi, page expired. Kenapa page expired? Karena dia nggak ada CSRF nya untuk keamanan ya. Nah di sini kita tutup aja semuanya, ini kita buka insert. Sorry, ini punyanya ini ya, content insert. Nggak ada, ini aja input, lupa, sorry, input ya. Di sini kita bisa add CSRF. Nah ini udah ada bawaannya, jadi ketika kita input nanti dia otomatis ada CSRF nya. Oke, kita inspect elemen. Nah bisa diperhatikan di sini dia udah otomatis ada tokennya. Nah jadi dia hanya bisa menerima dari form ini di store tadi ya. Oke, kita ngawur, kita simpan. Nah dia ngarah ke store, kita reload. Kita di konten tadi, konten controller, kita ini coba kita dd request gitu ya, kita pengen tahu request masuk gak ini. Nah request di sini sudah, kan tadi ada request title. Nah ngawur, udah masuk ya. Nah di sini bisa menggunakan validate ya, validate. Nah di sini saya udah buat. Nah untuk validate itu seperti ini. Nah kita bisa contoh, berarti $request kita bisa membuat validate yang di dalamnya ada arraynya. Yang pertama untuk title kita buat aja required, description juga required. Oke, kita coba ya, content input.
Nah, di sini kalau kita langsung masukin, nah dia mental ke sini, nggak ke store. Nah, untuk menampilkan errornya kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, ada error. Kalau error titelnya ada, maka dia menampilkan teks seperti itu. Nah, di sini ya kita taruh aja nanti di bawahnya atau di atasnya input gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Ini kalau di Bootstrap ini nanti warnanya merah. Kita di sini kalau title, kalau description berarti di sini kita kasih description. Oke, kita reload coba, kita simpan. Nah, the title field is required, berarti ini harus diisi. Kalau ini kita isi, kita simpan. Nah, description yang harus ada isinya. Oke, sorry, description itu ditaruh di bawahnya label ya. Oke, nah setelah ini ada validationnya, sekarang kita melakukan untuk menyimpan. Nah, di sini saya sudah punya, berarti dia membuat objek baru. Kita bisa membuat konten sama dengan new content. Sorry, konten nggak usah seperti ini karena udah ada ini. Kita masukkan ke sini. Nah, kita tinggal mengisi gini ya, kontennya. Untuk title sama dengan $request title. Description juga description. Nah, kalau udah konten, save. Nah, nanti ini akan menyimpan. Nah, setelah menyimpan kan di redirect ya. Nah, ini ada redirect ke sana. Saya udah buat seperti ini kemarin. Kita copy saja. Sorry. Nah, seperti ya, sorry bukan artikel tapi konten. Di sini konten input ya. Data berhasil disimpan sama data gagal disimpan. Nah, berarti di view juga ini flash data ya atau session sementara. Jadi kalau berhasil nanti dia mengirimkan status ke sana. Di sini kita bisa menambahkan di atasnya kayak ini. Udah ada. Nah, session status sama, nah ini kita copy aja. Enaknya kayak gitu ya. Session status. Ini sementara, sekali load langsung dihilangkan nanti. Oke, di sini saya mau ngisi ngawur. Kita simpan. Gagal. Column not found, updated add sama created add. Nah, karena di tabel kita ini konten belum ada created add sama updated add. Ini ada dua opsi, kita bisa menghilangkan yang di model ini. Nanti kita hilangkan created updated-nya, dibuat false, atau kita bisa menambahkan di sini. Kalau saya lebih menyarankan ada di sini. Jadi kita bisa tahu kapan sih konten itu dibuat dan kapan sih konten itu diupdate kayak gitu ya. Oke, berarti di sini saya nambah dua setelah description, created add, date time ya, atau timestamp sama aja, sama updated add. Timestamp nggak usah diisi, kayak gini aja udah cukup. Nah, di sini kita ulangin lagi input ngawur, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, otomatis di sini sudah ada ya, tuh udah ada. Nah, itu video yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Di video selanjutnya mungkin kita akan membahas bagaimana cara menghapus dan bagaimana cara mengupdate data. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat coding.